Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, ruang kelas R02. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tokoh Karen Horney dan teori-teori psikoanalisisnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu Putri Stefani, Laila Riana Rosyadah, Gabriel Alexandro Sihombing, dan saya sendiri, Virus Firdaus. Pertama-tama, siapa sih Karen Horney itu? Pada awal-awal tahun pernikahannya, ayah dan ibunya yang sudah berpisah berturut meninggal. Dalam 5 tahun, Horney melahirkan 3 putri. Lalu, ia menerima gelar dokter pada tahun 1915. Setelah 5 tahun belajar psikoanalisis, pada tahun 1917, dia telah menulis makalah pertamanya tentang psikoanalisis yang berjudul The Technique of Psychoanalytic Therapy. Pada tahun 1926, Karen dan Oscar berpisah namun tidak bercerai hingga tahun 1938. Horney percaya bahwa tanggung jawab dalam perbedaan psikis laki-laki dan perempuan. Kekuatan teori Horney ada pada neurosis. Horney meninggal karena kanker di usia 65 tahun pada 1952. Selanjutnya, pengantar teori. Yang pertama, tulisan-tulisan Horney ditujukan untuk kepribadian neurotik, tetapi banyak ide-idenya yang berlaku pada individu normal. Lalu, pandangan Horney mengenai kepribadian merupakan refleksi dari pengalaman hidupnya. Pemikirannya ini merupakan usahanya untuk mengatasi penderitaan batin yang ia alami. Budaya terbentuk karena kompetisi antar individu. Daya saing dan permusuhan menyebabkan perasaan. Perasaan terpisah menyebabkan kebutuhan kasih sayang meningkat. Pada akhirnya, meningkatnya kebutuhan akan kasih sayang menyebabkan orang-orang menilai cinta terlalu tinggi. Dampaknya adalah orang memandang cinta dan kasih sayang sebagai jawaban atas semua masalah yang dihadapi. Kebutuhan akan kasih sayang sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun jika itu berlebihan akan menyebabkan terjadinya neurosis. Dengan adanya kebutuhan yang berlebihan, orang tidak akan berfokus pada manfaat yang diterima jika kebutuhan itu terpenuhi, melainkan berfokus pada mendapatkan kebutuhan dengan cara apapun. Misalnya, bersikap tidak ramah, merasa cemas, keinginan bersaing yang berlebihan, dan lain-lain. Selanjutnya, perbandingan teori Freud dan Horney. Horney keberatan dengan ide Freud tentang psikologi feminim. Horney menekankan psikoanalisis harusnya melebihi teori-teori insting dan menekankan pentingnya pengaruh budaya dalam membentuk kepribadian. Teori Freud terlalu mekanistik dan biologik, sehingga tidak bisa menggambarkan kebutuhan motivasi. Menurut Horney, Freud menghasilkan konsep pesimistik tentang kemanusiaan pada naluri kebawaan dan stagnasi kepribadian. Sebaliknya, pandangannya tentang kemanusiaan adalah yang optimis dan berpusat pada kekuatan budaya yang dapat diterima berubah. Pentingnya pengalaman masa kecil. Masa kanak-kanak adalah usia di mana sebagian besar masalah muncul. Sebab berbagai peristiwa traumatis seperti pelecehan seksual, pemukulan, penolakan terbuka, atau pervasif penelantaran dapat meninggalkan kesan mereka pada perkembangan masa depan anak. Menurut Horney, 1937 bersikeras bahwa pengalaman yang melemahkan ini hampir selalu dapat dilacak pada kurangnya kehangatan dan kasih sayang yang tulus. Menurutnya dia juga berhipotesis bahwa masa kanak-kanak yang sulit terutama bertanggung jawab untuk kebutuhan neurotik. Kebutuhan ini menjadi kuat karena mereka adalah kebutuhan anak satu-satunya cara untuk mendapatkan perasaan aman. Namun demikian, tidak ada satupun pengalaman awal bertanggung jawab untuk kepribadian selanjutnya. Horney memperingatkan bahwa jumlah total masa kanak-kanak pengalaman membawa struktur karakter tertentu, atau lebih tepatnya memulainya perkembangan. Dengan kata lain, totalitas hubungan awal terbentuk pengembangan kepribadian, sikap selanjutnya terhadap orang lain. Yang demikian bukanlah pengulangan dari yang kekanak-kanakan, tetapi berasal dari struktur karakter yang dasarnya diletakkan di masa kecil. Kecemasan dan konflik. Yang pertama ada basic hostility dan basic anxiety. Menurut Horney, dia percaya bahwa setiap orang memulai hidup dengan potensi untuk perkembangannya sehat. Tetapi seperti organisme hidup lainnya, orang juga membutuhkan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan. Anak-anak perlu mengalami kasih yang tulus dan disiplin yang sehat. Kondisi seperti itu memberi mereka perasaan keamanan dan kepuasan
dan biarkan mereka tumbuh sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya. Karena kebutuhan neurotik mereka sendiri, orang tua sering mendominasi, mengabaikan, melindungi, menolak, atau terlalu memanjakan. Jika orang tua tidak memuaskan kebutuhan anak akan keamanan dan kepuasan, anak-anak mengembangkan perasaan dasar permusuhan terhadap orang tua. Namun biasanya mereka akan menekan permusuhan terhadap orang tua mereka dan tidak memiliki kesadaran akan hal itu. Permusuhan yang ditekan kemudian mengarah pada perasaan tidak aman yang mendalam dan rasa takut yang samar. Kondisi ini yang disebut kecemasan dasar. Lalu basic hostility dan basic anxiety memiliki keterkaitan satu sama lain dan keduanya memperkuat neurosis. Sebagai seorang manusia, kita tentu memiliki cara mempertahankan diri dari kecemasan. Horney menyebutkan 4 cara yang biasa dilakukan manusia untuk mengatasi kecemasan. Itu yang pertama ada kasih sayang, sebuah cara di mana orang akan membeli cinta dengan cara menuruti permintaan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membelikan barang-barang atau hasrat seksual. Yang kedua ada submissiveness atau ketundukan, sebuah cara di mana orang akan patuh terhadap orang lain, institusi, atau kepada agama. Lalu ada power prestige possession, kekuatan prestis milik. Sebuah cara di mana orang akan mendominasi orang lain, mempermalukan orang lain, dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Lalu ada penarikan, sebuah cara di mana orang akan mengembangkan kemandirian dari orang lain atau memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Cara-cara tersebut menjadi tidak sehat jika orang harus selalu menggunakan cara itu dan tidak menggunakan cara lain. Hal ini yang disebut dengan dorongan kompulsif. Lalu yang kedua ada konflik interpersonal, kebebasan melawan kesepian. Mengalami konflik tidak berarti mengidap neurotik. Perbedaan konflik normal dengan konflik neurotik adalah taraf tinggi rendahnya. Ini untuk sementara mengidentifikasi 10 kategori dari kebutuhan neurotik yang mencirikan neurotik dalam upaya mereka untuk memerangi kecemasan dasar. 10 kategori kebutuhan neurotik ini tumpang tindih satu sama lain dan satu orang mungkin mempekerjakan lebih dari satu. Masing-masing kebutuhan neurotik berhubungan dengan cara tertentu dengan orang lain, yaitu ada kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara menyenangkan orang lain, memenuhi harapan orang lain, tidak asertif, tidak nyaman, bermusuhan dengan orang lain dan diri sendiri. Lalu, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Kebutuhan ini dipuaskan dengan mendekatkan diri pada orang berpengaruh dan tidak mau ditinggalkan. Misal, orang ini selalu terlibat asmara dengan beberapa tokoh walau sudah menikah seperti Erich Fromm. Yang ketiga, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Kebutuhan membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara tidak menonjol, merasa puas di nomor kedua, merasa cukup dengan stimulus yang sedikit, dan menurunkan kemampuan mereka. Keempat ada kekuasaan dan kasih sayang mungkin adalah keduanya kebutuhan neurotik terbesar. Kebutuhan akan kekuasaan biasanya dikombinasikan dengan kebutuhan akan prestis dan kepemilikan dan memanifestasikan dirinya sebagai kebutuhan untuk mengendalikan orang lain dan menghindari perasaan lemah atau bodoh. Yang kelima, kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Neurotik sering mengevaluasi orang lain atas dasar bagaimana mereka dapat digunakan atau dieksploitasi, tetapi pada saat yang sama mereka takut dieksploitasi oleh orang lain. Lalu, kebutuhan pengakuan sosial atau prestis. Kebutuhan ini akan dipuaskan dengan cara selalu menjadi orang pertama, paling penting dalam segala sesuatu. Selanjutnya, kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi. Neurotik memiliki kebutuhan untuk menjadi dikagumi karena apa adanya daripada apa yang mereka miliki. Harga diri mereka harus terus-menerus diberi makan oleh kekaguman dan persetujuan orang lain. Kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi biasanya neurotik memiliki dorongan kuat untuk menjadi yang terbaik, penjual terbaik, bowler terbaik, kekasih terbaik, dan mereka harus mengalahkan orang lain untuk mengkonfirmasi keunggulan. Lalu selanjutnya kebutuhan mencukupi diri sendiri dan independensi. Neurotik ini memiliki kebutuhan yang kuat untuk menjauh dari orang-orang.
Dengan demikian membuktikan bahwa mereka bisa berkulit tanpa orang lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan, kesempurnaan, dan ketaktercelaan. Yang ketiga ada neurotic trends. Sejalan dengan perkembangan teorinya, Karen mengelompokkan 10 kebutuhan menjadi 3 kategori umum yang berhubungan dengan sikap dasar seseorang terhadap diri dan orang lain. Ketiga sikap dasar itu disebut kecenderungan neurotik atau neurotic trends, yaitu mendekati orang lain, melawan orang lain, dan menjauhi orang lain. Kecenderungan neurotik ini merupakan bagian teori Karen tentang neurosis. Artinya teori ini berlaku bagi orang yang neurosis. Namun Karen mengatakan bahwa teorinya tersebut juga berlaku untuk orang yang sehat dan normal. Perbedaannya adalah individu normal akan sadar ketika menggunakan cara itu untuk menghadapi orang lain. Sedangkan orang yang neurotik tidak sadar ketika menggunakan cara itu untuk menghadapi orang lain. Pada tahun 1945, ia mengidentifikasi 3 sikap dasar atau neurotic trends, yaitu mendekati, melawan, dan menjauhi. Yang keempat ada konflik intrasikis. Tren neurotik mengalir dari basic anxiety, berakar dari hubungan seseorang anak dengan orang lain. Penekannya adalah pada budaya dan konflik interpersonal. 4 konsep diri. Yang pertama ada diri rendah atau despise real self, yaitu konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan, dan kemenarikan diri, yang didasarkan pada evaluasi orang lain yang dipercayanya, khususnya orang tuanya. Evaluasi negatif mungkin mendorong orang untuk merasa tak berdaya. Yang kedua ada diri nyata atau real self, yaitu pandangan subjektif bagaimana diri yang sebenarnya, mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri, keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Yang ketiga ada diri ideal atau ideal self, yaitu pandangan subjektif mengenai diri yang seharusnya, suatu usaha untuk menjadi sempurna dalam bentuk khayalan, sebagai kompensasi perasaan tidak mampu dan tidak dicintai. Yang keempat ada diri aktual atau actual self. Berbeda dengan real self yang subjektif, actual self adalah kenyataan objektif diri seseorang, fisik dan mental apa adanya tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Diri ideal atau ideal self. 3 aspek diri ideal neurotik. Pencarian keagungan neurotik atau neurotic search for glory, yaitu gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata, memasukkannya ke dalam semua aspek kehidupannya, menjadikan sebagai acuan tujuan, konsep diri, dan hubungannya dengan orang lain. Terdapat 3 elemen dalam neurotic search for glory. Yang pertama kebutuhan kesempurnaan, yang kedua ambisi neurotik, dan yang ketiga dorongan untuk balas dendam. Dorongan untuk balas dendam ada beberapa macam. Yang pertama ada penuntut yang neurotik, kemudian ada kebanggaan neurotik, yang ketiga menghina diri. Terdapat 6 cara orang-orang membenci diri mereka sendiri. Yang pertama ada relentless demands on the self, yaitu menuntut kebutuhan kepada diri sendiri tanpa ukuran. Yang kedua merciless self-accusation, menyalahkan diri tanpa ampun, mencaci maki diri sendiri. Yang ketiga ada self-contempt, atau menghina diri dengan cara meremehkan, meragukan, dan lain sebagainya. Yang keempat self-frustration, atau dengan mengabaikan atau menunda aktivitas yang menyenangkan. Yang kelima ada self-torment atau menyiksa diri. Yang keenam dan yang terakhir adalah self-destructive action and impulse, atau tingkah laku dan dorongan merusak diri, menggunakan obat-obatan terlarang, ugal-ugalan, serta melakukan bunuh diri. Selanjutnya yaitu mengatasi konflik. Nah, dalam mengatasi konflik ini terdapat gaya hubungan interpersonal. Gaya hubungan interpersonal ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kecenderungan mendekat, yaitu bergerak mendekati orang lain sebagai usaha untuk melawan rasa tak berdaya. Yang kedua yaitu kecenderungan menentang, yaitu bergerak melawan orang lain, memandang orang lain sebagai musuh, dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredakan kecemasannya. Yang ketiga yaitu kecenderungan menjauh. Nah, kecenderungan menjauh ini dilatar belakangi oleh perasaan kesepian. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaplikasian dari teori Karen Horney. Yang pertama yaitu psikologi wanita. Nah, jadi terdapat perbedaan antara pria dan wanita. Bagi Horney, perbedaan psikis antara pria dan wanita ini bukanlah hasil anatomi, melainkan harapan budaya dan sosial. Horney ini bersikeras bahwa kecemasan dasar adalah inti dari kebutuhan pria untuk menundukkan wanita dan keinginan wanita untuk mempermalukan laki-laki. Selanjutnya yaitu Oedipus kompleks.
Horney ini menentang konsep Freud bahwa Oedipus kompleks adalah karena faktor biologi. Ia yakin bahwa hal itu lebih disebabkan karena faktor lingkungan. Seorang anak mungkin dengan penuh semangat berpegang teguh pada satu orang tua dan mengungkapkan kecemburuan terhadap yang lain. Tetapi perilaku ini adalah sarana untuk meringankan kecemasan dasar dan bukan manifestasi dari kompleks Oedipus yang berdasarkan anatomi. Bahkan ketika ada aspek seksual dalam perilaku ini, tujuan utama anak adalah keamanan, bukan hubungan seksual. Lalu ada penis envy. Horney juga menentang konsep penis envy, yang menyebutkan bahwa anak perempuan merasa iri kepada laki-laki karena memiliki penis, dan termanifestasi dalam keinginan untuk menjadi laki-laki. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara biologis. Horney memiliki kesamaan pemikiran dengan Adler bahwa banyak wanita memiliki masculine protest, yaitu kepercayaan bahwa pria lebih baik daripada wanita. Persepsi tersebut akan mudah mengarah kepada keinginan neurotik menjadi laki-laki. Namun, keinginan ini bukanlah ungkapan dari penis envy, melainkan keinginan untuk mampu melakukan hal-hal yang berada dalam kategori maskulin. Yang kedua, dari pengaplikasian teori Karen Horney ini, yaitu psikoterapi. Nah, tujuan umum dari psikoterapi Horney ini yaitu untuk membantu orang berkembang dari real self menuju ke self-realization. Secara khusus, tujuan ini ialah untuk menghilangkan gambaran diri ideal, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Lalu, mengenai teknik, terapis Horneyan ini menggunakan banyak teknik yang sama oleh terapis Freudian, terutama interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Horney melihat mimpi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik, tetapi solusinya dapat berupa neurotik atau sehat. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan terima kasih.